Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul. Terima kasih untuk para pelayan yang hari ini melayani ya pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ibu Bapak, sebelum saya mulai, bolehkah beri salam dulu kiri kanan Anda, belakang Anda. Coba sapa dulu sebelum kita mulai. Ya, katakanlah pada mereka selamat hari Minggu. Semangati dia, katakan padanya luar biasa engkau hari ini. Pakaianmu cantik sekali. Kalau bapak-bapak luar biasa. Kumis bapak kok bagus, begitu ya saudara-saudara ya. Semangati, semangati, jangan terus lihat jeleknya saja ya. Oke, hari ini kita akan melihat kebenaran lagi. Saya hari ini ambil sebuah tema yang mungkin jarang ya, tapi untuk kita saya rasa sudah beberapa kali dulu, udah sangat lama tema ini saya sampaikan lagi, tapi kita nggak apa-apa, kita mengulang lagi. Saya percaya firman Tuhan selalu baru setiap hari. Katakan amin. Oke. Hari ini saya akan berbicara tentang makin kuat rohnya. Ulangi, katakan makin kuat rohnya. Saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran ini dengan banyak sekali ayat-ayat yang akan kita baca. Karena itu siapkan catatan saudara. Kalau boleh handphone Anda mau ketik di situ juga boleh, tapi tolong mode pesawat dulu. Matikan dulu semua mode pesawat, buat mode pesawat di handphone Anda sehingga tidak ada yang masuk begitu ya, sehingga tidak terganggu. Kalau Anda punya Alkitab manual seperti saya, Anda bisa ambil pulpen Anda dan tulis-tulis ya. Oke, kita akan lihat. Kita akan melihat kebenaran ini dari dari Lukas pasal 1 tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat Lukas pasal 1. Ini ayatnya banyak, tapi saya tidak baca semua sampai ayat yang ke-80. Tapi saya akan coba membaca beberapa perikop penting, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis pada ayat yang kelima, bahwa pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi ada sepasang suami istri, Elisabet dan Zakaria. Dua-duanya berasal dari kaum keturunan Lewi, karena Harun itu Lewi, Abia juga Lewi. Nah, sebagai keturunan Lewi, mereka adalah orang yang sudah ditunjuk dari dulunya. Suku Lewi ini menjadi seorang yang bekerja di dalam bait Allah, rumah Tuhan. Mereka sudah diberikan tanggung jawab itu di dalam penyelenggaraan ibadah rumah Tuhan atau bait Allah. Nah, kita lihat ayat yang ke-7, lompat saja ya. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul, keduanya telah lanjut umurnya. Jadi dengarkan kisah ini lagi, mandul, sudah tidak punya anak, dan kemudian udah lanjut umurnya, udah menopause, sudah tidak mungkin lagi punya anak. Tapi ayat yang ke-8 saya lanjut lagi. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, seperti itu tadi yang saya katakan, bahwa memang itu menjadi tanggung jawab dari yang namanya suku Lewi. Nah, kemudian saudara-saudara, waktu dia bertugas, ayat yang ke-10, lanjut saja. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes."
Sampai di sini dulu. Ada yang saya mau tekankan di poin ini untuk kita sadari. Zakaria seorang imam, ya, suku Lewi yang dekat sama Tuhan. Bagi kita contohnya imam itu ya seperti seorang hamba Tuhan yang melayani setiap minggunya sebagai pembawa renungan, pelayan firman yang di atas mimbar begitu. Itu kalau kita agak sedikit sinkronkan dengan zaman kita sekarang. Tentunya dianggap di dalam konsep tradisi Yahudi, suku Lewi ini adalah orang yang dekat sama Tuhan. Suku Lewi ini orang yang memang umat pilihan, suku pilihan yang sudah memang diperuntukkan melayani. Jadi ini orang sebenarnya kalau dari sisi iman ini sudah luar biasa. Sudah standarnya Tuhan gitu kira-kira. Tapi Anda tahu yang terjadi, ya. Elisabeth dan Zakaria ini dia berdoa, saya percaya karena dia mandul, ya, tidak punya anak. Berdoa, tidak dapat anak. Dan pada akhirnya ketika tidak dapat anak, saya yakin dia sudah berhenti. Kenapa? Secara anatomi tubuh manusia, secara biologis dicek seluruhnya dalam ilmu kedokteran kebidanan tubuh manusia ini, orang gak mungkin lagi, udah lanjut umur, tidak mungkin lagi bisa melahirkan itu istrinya namanya Elisabeth. Tapi yang menarik buat saya di sini adalah malaikat datang bilang, Zakaria, doamu telah dikabulkan. Bayangkan betapa kagetnya seorang Zakaria yang dia punya keyakinan secara otak pikirannya bahwa tidak mungkin lagi, tapi tiba-tiba malaikat bilang sedang mengandung. Apa enggak bingung dia 7 keliling itu? Lalu malaikat itu bilang ayat yang selanjutnya, engkau akan bersukacita dan bergembira, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Mereka akan bersukacita. 15, ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Di dalam semuanya ini ibu bapak saudara-saudara, ternyata ibunya yang katanya itu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa ini anak memang. Namanya saja Yohanes, itu nama yang bukan dikasih oleh neneknya, bukan dikasih oleh kakeknya, orang tua, dari surga. Beri nama Yohanes begitu. Nah, saya lanjut lagi. Lompat saja ayat 18, dibilang begini. Kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. 19, malaikat bilang, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya. Perhatikan baik-baik ayat itu, bagus sekali itu. Akan perkataanku kau tidak percaya, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dengarkan saudara-saudara. Orang yang katanya beriman, orang yang katanya dekat sama Tuhan, orang yang selalu melakukan penyelenggaraan ibadah di dalam bait suci, ternyata orang ini sulit percaya akan kuasa Tuhan. Halo, berapa banyak orang yang suka ke gereja, rajin ke gereja, luar biasa kalau memuji Tuhan, ternyata bisa jadi susah percaya akan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah ini ibaratnya ini sudah hamba Tuhan loh ini, yang kalau khotbah yang menyelenggarakan ibadah udah luar biasa loh ini. Bagaimana dengan kita? Ingat ya saudara-saudaraku, ritual agamawi kita tidak menjamin kita percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya itu tidak menjamin.
Bayangkan betapa banyaknya dia sudah menyelenggarakan ini, karena itu udah tugasnya ya, selama bertahun-tahun. Di dalam kehidupannya dia tetap saja melakukan upacara ritual pengorbanan itu, korban ukupan dia harus itu buat terus supaya hidup terus, menyala terus. Mesbah ukupan itu terus menyala. Bagaimana caranya? Itu harus dikasih. Kalau kita sekarang kan itu kan kayak sejenis apa namanya itu, untuk orang-orang dukun-dukun itu biasanya apa namanya itu? Hah? Kemenyan kan? Tapi bukan kemenyan dukun yang kayak itu. Kemenyan dukun itu bau seluruh rumah. Ini kemenyan yang wangi sekali. Dan itu harus terus menyala, tidak boleh mati. Bayangkan itu ukupan itu artinya doa-doa itu semuanya. Tapi ternyata dalam satu sisi, dalam satu hal hidupnya dia nggak bisa percaya, susah dia percaya. Mengapa dia susah percaya? Karena nggak masuk di akalnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Istriku bisa lahiran, udah menopause, udah berhenti, tidak mungkin lagi. Bayangin saudara-saudara. Ya dia coba untuk apa? Ya itu. Banyak sekali dia mulai jawab sini sama Tuhan. Wah, dalihnya begini, kasih dalil, kasih. Akhirnya apa kata Tuhan? Karena kau nggak percaya, bisulah engkau sampai anak itu lahir. Wih, bayangin saudara-saudaraku, sampai sebegitunya. Itu yang pertama yang harus Anda tangkap. Tapi yang kedua yang menarik buat saya adalah doamu telah dikabulkan Zakaria. Saya yakin doanya itu bukan hari itu doanya yang dimintanya itu. Saya bisa meyakini dia sudah menopause, sudah tua. Saya bisa memahami, gak mungkin lagi dia berdoa lagi. Ya Tuhan, berikan lagi aku anak. Ya Tuhan, buatlah istriku hamil. Ya Tuhan, saya yakin gak dia sudah bilang, terserah Tuhan lah, saya gak mau pikirin lagi. Lalu yang disebutkan doamu itu sudah dikabulkan. Saya percaya itulah pergumulan hidupnya bertahun-tahun dengan istrinya. Dan disiplin doanya itu yang dulunya bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun. Ternyata Tuhan menjawab dengan cara yang mustahil. Nah ini dia. Waktu Tuhan jawab dalam kemustahilan, kita yang bingung, kita yang shock. Hai, kok bisa? Saya beritahu, itulah Tuhan kita. Dia sangat piawai dalam kemustahilan. Makanya doanya itu terus bertalu-talu sampai ada limit atau batas. Sudahlah, mungkin tidak didengar Tuhan lagi. Ya udahlah. Ternyata saudara, kesimpulan saya, doa yang kita naikkan, disiplin doa kita bertahun-tahun terus, ternyata tidak ada yang sia-sia. Dengarkan saya baik-baik. Walaupun sepertinya Tuhan belum jawab Anda dan saya, tapi kita sering gak kayak gitu. Udahlah, tak cemana pun Tuhan ini. Tuhan, kita bersungut-sungut, marah-marah. Padahal kalau kita lakukan terus penyembahan terus, bayangin ya, Zakaria lakukan terus tuh. Tidak disebutkan juga umur berapa dia menikah, tidak disebutkan juga. Tapi saya percaya, ya udah 30 tahun mungkin sudah ada dia menikah ini. Ini masih prediksi saya. Ini perlu pengkajian Alkitab lagi, dilihat dari banyak lagi sisi sejarahnya, dari nama keturunannya, mungkin kita bisa lihat. Tapi dengar baik saudara-saudara, apapun ceritanya, waktu kita melakukan disiplin kita doa, camkanlah bahwa tidak ada yang sia-sia. Amin saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Bisu. Tapi waktu anak itu lahir, ya, pada pasal 1 ayat 57, genap bulannya bagi Elisabet bersalin, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Puji Tuhan.
Tetangga-tetangganya mendengar, wih, Tuhan telah menunjukkan ramai, bersukacitalah mereka semua bersama-sama dengan. Nah, sama seperti yang disebutkan tadi bahwa mereka akan bersukacita, dan juga orang-orang lain, banyak orang katanya tadi akan bersukacita kan kelahiran itu. Benar sekali. Lalu tibalah hari ke-8. Anak harus disunat, ayat 59 bilang begitu. Lalu dinamai, biasa tradisi Yahudi, anak harus disunat hari ke-8. Tradisi Yahudi. Kenapa hari ke-8? Baru dalam zaman modern ini diketahui anak disunat hari ke-8. Menurut penelitian, pada hari ke-8 disunat, anak tidak mengalami pendarahan. Dalam perjalanan begitu luar biasa sekarang, saudara, baru diketahui bahwa tidak ada pendarahan pada hari ke-8 anak disunat. Jadi Yesus pun disunat pada hari ke-8. Itu tradisi Yahudi. Bayangkan Tuhan itu perintahkan pada hari ke-8 itu. Dan mereka melakukannya. Dan dalam penyunatan itulah biasanya diberikan nama anak ini apa? Siapa nama anak ini? Ya kan? Biasanya dalam tradisi Yahudi lagi, nama anak itu bisa diambil dari nama bapaknya di atas. Kalau orang Batak itu marganya jadinya sekarang mengikuti tradisi itu. Lalu mereka mau kasih nama anak ini Zakaria juga karena ikut bapaknya. Maka ibunya jangan. Dia berkata, dia harus dinamai Yohanes. Semua saudara-saudara keluarga Handai Taulan bilang, enggak ada anak bernama Yohanes di antara sanak saudaramu. Lalu keputusan ada pada bapaknya. Diberikan isyarat kepada Yohanes. Siapa kita kasih nama anak ini? Maka Yohanes ayat 63 berkata, ia minta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Tapi yang menarik lagi ayat 64, seketika itu juga terbukalah mulutnya, terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Ketakutanlah semua orang tinggal di sekitarnya, dan peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Saudara-saudara, mari kita perhatikan kebenaran ini, bahwa ternyata ketidakpercayaan itu mendatangkan kesusahan. Dengarkan saya. Ikut saya hari ini, ikut saya perkataan. Ikut saya. Ketidakpercayaan mendatangkan kesusahan. 2, 3 ya. Bilang kiri kanannya, ketidakpercayaanmu mendatangkan kesusahan. Jadi tidak percaya akan firman Tuhan pasti mendatangkan kesusahan. Kesusahan apa yang dialami Zakaria? Bisu. Enggak tahu kesusahan kita apa. Jangan-jangan tuli. Jauhlah kiranya, oke? Tapi kita nggak tahu. Pokoknya ada kesusahan. Akibat ketidakpercayaan itu biasanya akan ada kesusahan. Nah, mari kita lanjut. Lahirlah anak itu dan sudah mukjizat Tuhan dinyatakan. Ayat yang ke-80. Mari kita lihat, dari sinilah temanya penting untuk kita tangkap. Ayat 80 kita baca bersama-sama, ayat 80. 2, 3 ya. Dikatakan di sana bertambah besar, berarti kalau bertambah besar berarti tubuhnya berkembang, ya kan? Tidak stunting, katakan amin. Ya, tidak stunting, berkembang, bertumbuh baik. Tapi yang menariknya, rohnya bukan dikatakan bertambah besar. Rohnya tidak dibilang bertambah besar, tapi rohnya disebutkan apa? Makin kuat. Jadi kekuatan roh itu, ya, ternyata harusnya kita miliki juga seiring dengan bertambahnya besar tubuh kita. Harusnya begitu, idealnya gitu. Nah, kuat roh ini apa maksudnya kuat roh?
Saya coba lihat-lihat, makin kuat rohnya, ya, di dalam bahasa Yunaninya. Coba lihat, ada slide-nya. Di dalam teks bahasa Yunani saya menemukan ada bahasanya itu namanya disebutkan. Coba lihat, ekrataioto pneumati. Ekatraioto itu makin kuat. Ekatraioto, ya, ekatraioto itu makin kuat. Jadi saudara-saudaraku, makin kuat bicara tentang ekrataioto ini adalah proses pertumbuhan dan pendewasaan secara spiritual, karakter dan mental. Rupa-rupanya anak itu dia punya makanan bergizi masuk, tubuhnya naik, tapi ekrataioto ini harusnya sejalan juga, naik juga. Kuat rohnya, rohnya kuat. Bukan rohnya berkembang besar, bukan, kuat. Jadi ada sebuah proses pendewasaan, proses pertumbuhan seiring waktu berjalan pelan. Nah, apa gunanya rohnya itu kuat? Saudara-saudara harus tahu bahwa roh kita itu kuat, berguna sekali waktu kita mengalami banyak persoalan. Banyak orang badannya tegap, kekar, kumis melintang kayak gagang telepon, tapi ada masalah, bunuh diri. Ada sebuah pergumulan, langsung mau mati. Ada persoalan suami istri, langsung apa? Ah, udahlah, kutinggalkan kau. Dipukulinya istrinya. Nah, saudara-saudara, itu berarti tubuhnya luar biasa, rohnya nggak ada kekuatan apa-apa. Ibarat lidi itu gampang dipatahkan, pek gitu, langsung patah dia. Ingat ya saudara, di dalam dunia ini kita menjalani hidup yang sesungguhnya, bukan? Apa itu hidup yang sesungguhnya? Banyak masalah, banyak pergumulan. Betul nggak saudara-saudara? Banyak kesusahan, banyak saudara-saudaraku. Dan kita perlu hikmat, kita perlu tahu membedakan baik yang jahat ini bagaimana. Kita perlu untuk menangkap sesuatu dari Tuhan. Itu semuanya akan kita tangkap kalau kuat rohnya dalam menghadapi semua itu. Sehingga kita bisa jadi berkat buat sesama kita. Nah, proses pertumbuhan itu harus terus menerus. Dengan orang yang kuat rohnya, perspektifnya tentang hidup ini akan berbeda. Orang yang lemah rohnya selalu melihat negatif saja dalam hidup ini. Anda cek hidup Anda. Setiap ada kejadian negatif, setiap ada sesuatu negatif. Anda tahu, banyak orang yang rindu sekali tahu dengan cepat apa ini pesan Tuhan, bagaimana yang Tuhan mau, tapi dia selalu tuntut dari orang. Apa itu maksudnya? Oh, dari hamba Tuhan. Yang dia kejar-kejar terus hamba Tuhan. Hamba Tuhannya bagaimana? Maunya hamba Tuhan ini apa? Dia berdoa dapat penglihatan, dia beritahu saya, tapi dia nggak ngerjain apa-apa. Pokoknya ngarep hamba Tuhan aja gitu. Tapi dia nggak pernah baca firman, nggak pernah doa, nggak pernah. Pokoknya apa nubuatan hamba Tuhan. Maaf ya saudara, saya bukan menolak penglihatan nubuatan, dan beberapa kali kita berdoa dan Anda tahu bahwa saya diberitahu Tuhan beberapa hal, tapi saya tidak pernah mengajak Anda menaruh harapan saudara pada saya. Tidak boleh. Anda harus menaruh harapan saudara pada Tuhan. Jangan coba-coba taruh harapan pada saya, Anda pasti kecewa. Yakinlah. Dan selalu saya katakan, karena tadi kan ingat ya, makin kuat rohnya tadi itu, yang disebut dengan ekrataioto itu prosesnya, ya, di mana hidupnya
semakin hari karakternya semakin hari terus bertumbuh menyerupai Kristus. Nah itu dia, makin kuat rohnya di situ, pembuktian dilihat begitu. Jadi spiritualnya, rohaninya itu makin terus dan terus ada proses itu terus. Nah gunanya tadi saya katakan, biasanya yang paling penting yang suka saya lihat kekuatan roh itu adalah pada masa-masa padang gurun hidup ini. Halo ibu bapak, adakah kau hari ini mengalami masa padang gurun? Padang gurun itu kering, sendiri, merasa sendiri, sepi, tidak ada yang peduli, merasa tidak ada yang tolong. Namanya padang gurun. Anda ada di sini, terus padang gurun, bayangin padang pasir semuanya, panasnya sendiri, nggak tahu arah mau kemana. Dan kalau Anda tidak kuat roh Anda bisa menyimpang dari jalan Tuhan, Anda bisa lari meninggalkan Tuhan, malah sampai Anda bisa mengakhiri hidup Anda. Semalam saya bersyukur saya dihubungi oleh salah satu orang keluarga, seorang ibu dari seberang. Kami bicara itu lebih setengah jam. Dia minta waktu saya, dia mau cerita. Nah karena saya kenal baik beliau, ya saya dengar ya, oke. Dan diceritakannya semua begini. Dan dia bilang, suami saya tahu ibu bapak kan tidak bertanggung jawab. Dan bapak tahu bagaimana hidup saya susah membesarkan anak semua sampai sekarang bisa kuliah lalu bekerja, dan ada yang sudah menikah. Nah, semuanya sudah selesai dari sisi beban untuk anak-anak. Tapi suami saya ini pak, tidur dengan saya pun saya lihat dia. Tapi yang saya tahu satu hal, karena ibu ini seorang yang melakukan disiplin rohani setiap hari, saya tidak pernah gentar dan takut ketika saya berbicara apa adanya. Ingat ya saudara, orang yang tidak pernah melakukan disiplin rohani, begitu dikasih tahu, dikoreksi, sakit hati. Pasti itu. Ditegur sedikit gini, marah. Itu tanda-tandanya Anda nggak pernah melakukan disiplin rohani. Orang yang melakukan disiplin rohani, dia pasti cepat nangkap pesan apa yang Tuhan mau dalam dirinya. Ingat ya, Tuhan bicara pada kita ada tiga. Dengar. Orang Tuhan bicara pada kita bukan lagi, ini paling tidak ada tiga yang secara normal ini. Bukan Anda harapkan langsung Roh Kudus bicara, lalu berdoa tenang Roh Kudus apa. Sampai-sampai ada yang mau pergi belanja pun berdoa di sana, Roh Kudus apa yang mau ku belanja hari ini, Roh Kudus. Kan bodoh-bodoh namanya. Ya tidak ada bawang, ya berilah bawang. Tidak ada cabai, pergi beli cabai. Ngapain kau bodoh-bodoh? Tunggu karena supaya sempurna Roh Kudus. Aduh, itu Anda bisa jadi gila. Anda tahu yang normalnya Tuhan itu mengingatkan kita, berbicara kepada kita. Yang paling penting utama itu firman. Dia bicara pada kita. Tapi dia bisa bicara pada kita melalui situasi keadaan kita. Amin. Kenapa ada orang berdoa tapi nggak dijawab Tuhan? Kenapa? Bisa jadi keadaan itu Tuhan sedang bicara padanya dalam keadaan itu. Mungkin Tuhan tidak jawab. Jangan-jangan kalau Tuhan jawab sombong. Mungkin saja bisa Tuhan jawab akhirnya makin hancur, makin jauh dari Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan tuh maha tahu. Jadi saudara-saudaraku, ada melalui keadaan, melalui firman paling utamanya. Tapi juga ada melalui orang lain. Tuhan beritahu. Itu saudara-saudaraku, luar biasa. Nah disinilah orang yang kalau tidak punya disiplin rohani dari awal, begitu dikoreksi, begitu diberitahu, ayah berbantah-bantah. Ya iya pak, ya iya. Tapi, ya iya acul, tapi, itu tanda-tandanya orang tuh nggak ada disiplin rohani selama ini. Berbantah-bantah terus kita dengan dia. Nah orang yang jadi sebegitu biasanya kalau saya diam saja, saya bilang ya terserah ibu, saya cuma kasih ini, kembali kepada ibu, titik. Tapi yang menarik karena saya tahu ibu tadi yang di seberang, saya tahu bahwa dia melakukan disiplin rohani.
Dari mana? Ya memang semasa-masa dulu kami sudah tahu dia menjalani hidup bersandar betul pada Tuhan karena suaminya nggak bertanggung jawab. Dalam bersandar pada Tuhan dia sering puasa, dia sering doa, dia sering kali menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika bertemu dengan kami dia cerita semuanya apa yang dia lakukan semua. Begitu pesan disampaikan, nyambung klop langsung. Begitu dia cerita, saya cuma bilang begini, bukankah Tuhan sudah menyertai ibu di masa susah ibu zaman dahulu? Iya Pak. Bukankah ibu sudah melihat berkat Tuhan itu luar biasa di masa yang lampau? Sudah, betul Pak. Sekarang tinggal sedikit waktu ke depan. Jangan sampai pada waktu kita awalnya itu sudah baik, tapi mau menuju akhir kita tidak finishing well, tidak mengakhirinya dengan baik. Jalanilah hidup bersama Tuhan kembali, pasti bisa. Karena saya percaya banyak begini orang tua gini. Kenapa tidak bercerai hari ini? Karena ada anak. Nah setelah anaknya besar dan punya apa, baru bercerai. Kan lucu. Persoalan-persoalan yang seperti itu, kalau bapak ibu mulai dengan doa terus, disiplin rohani terus dari awalnya, percayalah Tuhan pasti akan berbicara lebih detail dalam hidup saudara. Jadi saudaraku, proses itu akan terus menerus, tidak boleh berhenti. Katakan bersama dengan saya, tidak boleh berhenti. 2, 3 ya. Tidak boleh berhenti hanya sebatas apa yang hari ini. Ibu bapak jangan pernah berhenti. Kalau sudah Anda hari ini ibadah, kalau sudah hari ini Anda sudah datang, berhenti di sini, tidak. Ekrataioto tadi itu bahasa Yunani-nya agak susah deh. Itu menunjukkan sebuah proses yang terus menerus Anda lakukan, berjalan. Dan hasilnya saudara-saudara tahu bagaimana Yohanes Pembaptis, dia itu berani menyampaikan firman, berani dia menegur orang-orang, dan dia memang dipakai Tuhan sebagai orang yang mendahului mempersiapkan Tuhan datang. Dia persiapkan, jadi dia bicara bertobat. Dia ngomong sama orang Farisi, sama orang, bertobat kalian, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat kau. Itu luar biasa. Dan dia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia tahu bahwa ini tugasnya dia. Sampai akhirnya dia pun membaptis Yesus. Dan dia pun mulai berkata, perhatikan baik-baik, orang yang melakukan disiplin rohani itu, dia tahu bahwa ini manusia yang berbeda. Yesus datang dari sana mau dibaptis, dia tahu ini berbeda. Ini bukan manusia sembarang manusia ini. Sampai dia bilang, kenapa kau datang kepada aku? Enggak layak aku membaptis kau. Akulah yang harus dibaptis padamu olehmu. Tapi Yesus bilang, biarlah demikian sepatutnya, supaya kita menggenapi rencana Allah. Lalu dia membaptis Yesus. Halo saudara-saudara, dia tahu orang yang disiplin rohaninya baik, dia bisa mengerti, oh ini seperti ini harusnya, oh begini harusnya. Nah sekarang saya bawa kepada kita yang rumah tangga nih, bagaimana supaya bisa nyambung, suami istri bisa nyambung, bagaimana caranya? Lakukan doa sama, gandengan tangan coba. Pagi hari, oh selama-lama lah, sebentar aja. Dan yang harus berdoa itu siapa? Ya bapak. Jangan istri yang kau suruh berdoa bapak. Sampai kau ancam-ancam lagi istri, kau yang berdoa. Kau kalau nggak berdoa, kau berdoa. Akhirnya istrinya berdoa. Menganda ita. Halo, bapak yang pimpin doa, bukan istri yang pimpin doa. Salah itu. Saudara-saudaraku, pegangan tangan. Tapi aku nggak tahu berdoa bapak. Apa yang bapak tahu? Doa bapak kami. Doa bapak kami. Sudah, mulai saja. Mari kita berdoa bapak kami yang di surga. Ya udah, nggak apa-apa. Besok berdoa lagi bapak kami, nggak apa-apa. Pokoknya bapak yang pimpin. Saya percaya nanti semakin hari, karena Anda semakin mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan akan tambahkan kata-kata, kalimat-kalimat dalam berdoa. Percayalah.
Jadi supaya apa itu? Nyambung. Suami istri nyambung. Kami punya keluarga saudara-saudara dari, kami kemarin ngobrol juga sama istri, sama Ibu Gembala. Dia cerita tentang bagaimana saudara-saudaranya semuanya di sana, di seberang. Kesimpulan saya cuma satu, mereka nggak melakukan disiplin rohani di rumah itu bersama-sama terus, berkelahi terus. Nggak, masalah uang, masalah anak, masalah ini, berkelahi saja. Dan kalau sudah nangis-nangis, nelpon. Kalau udah begini, mengadu, begitu. Tapi nanti disuruh, ayo doa sama, duduk gitu. Dengar-dengar juga, sudah seringkali disuruh, ke gereja lah, setialah, nggak setia. Hari ini gereja, 3 bulan lagi baru gereja lagi. Kemudian 3 bulan lagi baru gereja, macam mana? Saudara-saudaraku, itu yang tadi saya bilang, kita nggak tahu bahwa continue yang kita lakukan itu dengan baik itu, dengan semua disiplin yang baik, kita berpikir bahwa sia-sia. Enggak, percayalah enggak sia-sia. Dan bagi yang sudah hari ini melakukannya dengan baik, jangan cukup puas juga dengan ya sudah saya, apalagi halo. Karena tadi bahasa Yunani tadi bicara makin lama makin kuat rohnya, makin kuat itu tadi, dan itu harus proses terus menerus. Jadi terus berjalan. Terus lakukan terus. Anda harus mengerjakannya. Kalau begitu saya simpulkan, bagaimana caranya supaya roh kita kuat? Dari pembacaan firman, dari semua yang kita hari ini lihat, saya coba simpulkan paling tidak ada 5 poin penting. Yang pertama adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu? Lukas 1 ayat 15 tadi bilang bahwa Yohanes tadi sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Jadi unsur daripada kuasa Allah Roh Kudus itu sangat mempengaruhi kekuatan roh kita. Jadi saudara dan saya jangan sampai lupa bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, dan penguatan roh kita ini karena adanya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Maka setiap hari kita perlu minta supaya Roh Kudus itu memenuhi kita. Kuasa Roh Kudus itu ada pada kita. Penuhi aku Roh Kudus, hari ini aku meminta penuhi dengan rohmu. Lalu kalau kita baca dari Lukas 1 ayat 15 itu tadi, bahwa dia tidak minum minuman keras. Itu sebenarnya sedang menyimpulkan bagaimana hidup itu dijaga kekudusannya, dijaga. Roh Anda akan makin kuat. Caranya itu gimana itu? Hidup Anda dijaga, pikiran Anda dijaga. Jangan suka melihat pornografi. Saya ingatkan ini, termasuk saya juga. Pornografi tidak pernah dijadikan menjadi sebuah pengetahuan tentang namanya seks, tidak. Itu dibuat memang merusak. Bapak Ibu, saya beritahu, jangan berpikir kalau pornografi itu laki-laki saja. Enggak, sekarang perempuan lebih ganas lagi, aku tengok. Ngeri. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita nggak jaga pikiran itu, aduh. Coba ya, pikiran ini kan suka gini. Ini ya, dengar ya. Begitu kita pikirkan, renung, ngetek satu misalnya, dan terus kita bawa. Nah, besok dia akan minta 2, 3, 4. Dia tidak minta satu lagi diisi. Dia akan minta banyak, 2, 3, 4 begitu. Besoknya lagi diperbanyak, begitu dia. Jadi memang begitu, sistemnya begitu. Sama dengan orang main judi sekali, basuh satu kan, menang pula. Udahlah, coba lagi 2, 3 kali, masih menang lagi. Masih 4, 5, hancur, habis. Jadi itu semuanya perangkap. Dan kalau itu terus direnungin, kekuatan roh Anda makin lemah.
kekuatan roh kita itu semakin hari semakin lemah. Sehingga begitu ada badai nanti, ada masalah, kita langsung kacau hidup kita. Tercampak tak kemana-mana. Saudaraku, saya ingatkanlah, karena ini gak main-main. Sekarang ini udah ngeri. Coba, sampai saya mikir ya, ada orang yang bicara tentang LGBT. Itu dosa yang luar biasa memang. Tapi kok bisa ya gitu, merambah semuanya. Jawabannya salah satu yang saya tangkap adalah kemungkinan besar bahwa orang-orang tidak melakukan disiplin rohani lagi. Suami istri, sesibuk apapun engkau, sesibuk apapun, lakukanlah sebuah masa-masa keheningan dalam dirimu. Masa keheningan itu apa? Masa engkau masuk ke dalam kamarmu, kata Alkitab. Kalau engkau mau berdoa, bukan doa di pinggir jalan seperti mereka-mereka itu supaya dilihat orang, katanya itu kaum munafik yang tidak tahu itu semua, kata Yesus. Tapi Yesus bilang kalau kau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, lalu kau berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Maka ketika engkau berdoa, Bapamu di tempat tersembunyi akan mendengarkanmu. Masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Itu bicara keheningan yang harus dilakukan. Dari begitu banyak sekali kesibukan kita, dari begitu banyak sekali hiruk pikuk yang di luar yang kita kerjakan, perlu masuk ke dalam kamar untuk tenang sejenak. Saudara-saudara, tidak ada cara lain menurut saya. Tidak ada cara lain. Saya tahu Anda misalnya seorang pedagang pasti mikir untung rugi. Saya tahu biasanya kalau mau pulang ke rumah, pedagang itu pulang ke rumah, di dalam perjalanan dia sudah merenung-renung, kira-kira tadi berapa keuntungan. Berapa kira-kira keuntungan tadi ya? Ini tadi ibu sana tadi ambil 2 bal, yang ini tadi 3, yang ini tadi begini, ya kira-kira ya bisa lah. Nah gitu dia, direnung-renungkannya itu. Sekarang begitu sampai di rumah masih terus lupa, dia masuk keheningan di dalam kamar untuk doa sama Tuhan. Itulah yang terus menghantui dia. Sampai mau tidur pun tetap gitu bilang, ini 2 bal, ibu ini 3 bal, 2 bal dibelinya tadi. Tuhan, ya, yang ini tadi telur 10 papan dibeli bapak ini tadi, ibu ini tadi begini. Begitu dia. Halo, Anda ketawa karena pengalaman Anda banyak. Tapi kenapa kita tidak merenungkan firman Tuhan? Coba ayat hafalan aja lah kita renungin sebelum tidur gitu. Itu sangat menolong kita. Amin saudara-saudaraku. Jadi taatilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Taati masa-masa padang gurun Anda. Hadapi. Karena itu menguatkan roh Anda. Hadapi. Yohanes Pembaptis masuk di padang gurun dia. Dan dihadapinya semuanya itu, kekeringan, kesulitan. Dan sampai waktunya tiba, dia keluar menampakkan dirinya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan dia ceritakan bahwa ada Mesias yang dijanjikan itu telah tiba saat dia ada. Dan dialah yang membaptis Yesus. Dan waktu dia baptis Yesus, lihat ada suara dari langit dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Perhatikan ayat itu, bagus sekali. Kalau nanti kapan-kapan kita belajar ayat itu dalam sekali. Waktu dibaptis, burung merpati datang berupa burung merpati, lalu ada suara, inilah anak yang kukasihi. Maksudnya apa? Yohanes Pembaptis semakin sadar. Apa itu? Banyak para nabi-nabi semuanya yang hebat-hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Musa lah, nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, semuanya nabi-nabi kecil, Mika, Nahum, Zakaria, Zefanya, itu semuanya luar biasa. Tapi termasuk Yohanes Pembaptis, nabi terakhir, dan semuanya itu disimpulkan oleh Tuhan satu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan sedang bicara, semua yang nabi-nabi hebat, termasuk kau Yohanes,
inilah yang aku berkenan. Lalu dibilang, dengarkanlah dia. Maka mulai saat itu bukan Yohanes lagi yang harus didengar. Siapa yang didengar? Yesus yang harus didengar. Anda pikir dari mana Yohanes bisa ngerti itu? Kalau dia tidak melakukan disiplin rohani, dia bisa saja sebagai manusia yang pasti merasa tersaingi. Kenapa? Yesus makin terkenal. Makanya di dalam Injil Yohanes ada mengatakan, Yesus semakin besar, semakin terkenal. Dan murid-murid Yohanes datang, guru, lihat yang kau baptis itu dulu, tengok dia semakin dikenal orang. Yohanes langsung bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi saudara-saudara, Yesus harus semakin besar, pendeta bangun harus semakin kecil. Jangan kau kejar-kejar pendeta-pendeta hamba Tuhan dengan karunia-karunianya apapun. Jangan kau kejar-kejar. Yang harus kau tinggikan, Yesus harus semakin besar, pendeta bangun harus semakin kecil. Kalau pendeta bangun harus semakin kecil, berarti engkau lebih kecil lagi. Katakan kiri kanannya, betul kali itu Pak bilang. Jangan kau merasa hebat, bangga hamba Tuhan merasa hebat. Pendeta di akhir zaman itu, hamba Tuhan di akhir zaman ini bukan dengan karunia-Nya yang kau lihat dia baik atau tidak. Jangan itu penilaianmu. Nanti Yesus akan berkata, "Enyah kau, aku nggak kenal. Tapi bukan kami sudah bernubuat, bukan kami sudah mengusir setan. Ya Tuhan, bukankah kami sudah meletakkan tangan pada orang sakit yang sembuh?" Tapi Yesus bilang, "Enyah, aku tak kenal kau. Siapalah kau ini?" Ternyata dipakai Tuhan, mukjizat tidak menjamin dikenal Tuhan. Jadi jangan itu menjadi sandaranmu. Yesus yang menjadi sandaranmu. Dia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Bilang dulu kiri kanannya, "Papa, kau harus makin kecil, Yesus makin besar." Bilang dulu kiri kanannya, suami istri, Pak paling bagus itu. Ya sama ya suami istri juga dengarkan, inada, Yesus makin besar, kau harus makin kecil. Makanya kecilkan perut, kecilkan semuanya, begitu saudara-saudara ya. Tidak ya, kita harus bicara makin kecil itu bicara apa? Penghormatan. Makin kecil itu bicara apa? Kemuliaan yang kita mau raih. Sanjungan. Biarlah Yesus yang dihormati, biarlah Yesus yang makin ditinggikan, biarlah Yesus yang dimuliakan, biarlah kita semakin kecil. Tuhan berkati, beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.